Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yuda Saputra dengan NIM 2016044. Di sini tugas yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai pemrograman web sisi server, di mana ada arsitektur dan bahasa, kemudian pendekatan model view controller atau bisa disingkat menjadi MFC pada pengembangan. Yang pertama ada pemrograman web sisi server. Pemrograman web sisi server adalah pengembangan aplikasi web yang memanfaatkan server untuk memproses permintaan dan menghasilkan respon yang dikirimkan kembali ke klien atau browser. Pemrograman web sisi server melibatkan bahasa pemrograman sisi server dan teknologi web seperti database, API, dan protokol HTTP. Kemudian, apa itu MFC dan mengapa MFC penting dalam pengembangan aplikasi web? Yaitu MFC atau Model View Controller adalah sebuah konsep arsitektur yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Konsep MFC membagi aplikasi menjadi 3 bagian utama, yaitu model, view, dan controller. Model adalah bagian yang mengelola data dan logika bisnis. Kemudian view adalah bagian yang menangani tampilan dan antarmuka pengguna. Dan controller adalah bagian yang mengatur interaksi antara model dan view serta memproses permintaan dari klien. Kemudian, mengapa MFC penting dalam pengembangan aplikasi web? Yaitu karena MFC dapat memisahkan tugas-tugas pengembangan ke dalam bagian-bagian yang terpisah dan mandiri. Hal ini memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta meningkatkan fleksibilitas dan modulitas aplikasi. Kemudian, apa bahasa pemrograman sisi server yang sangat populer? Di sini ada PHP, itu karena bahasa pemrograman sisi server yang paling populer dan banyak digunakan pada pengembangan web. PHP didukung oleh berbagai platform dan mudah untuk dipelajari. Kemudian ada Python, di mana bahasa pemrograman yang populer untuk pengembangan web, terutama untuk aplikasi dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Python didukung oleh banyak framework dan mudah dalam pemeliharaan. Kemudian ada Ruby, di mana bahasa pemrograman yang digunakan pada framework Ruby on Rails. Ruby merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan memiliki sintaks yang elegan. Kemudian yang terakhir ada Java, di mana bahasa pemrograman yang paling populer untuk pengembangan web enterprise. Java digunakan pada banyak framework dan platform, dan didukung oleh banyak alat dan bahasa pemrograman terkait seperti JavaScript dan Kotlin. Kemudian ada bagaimana cara membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC. Yang pertama itu membuat model, membuat kelas atau file yang akan mengelola data dan logika bisnis dari aplikasi. Kemudian membuat view, membuat file HTML, CSS, dan JavaScript untuk menampilkan tampilan aplikasi. Kemudian membuat controller, di mana membuat kelas dan file yang akan mengatur interaksi antara model dan view serta memproses permintaan dari klien. Kemudian menghubungkan dari ketiga itu tadi, yaitu model, view, dan controller. Menghubungkan model, view, dan controller melalui framework atau library yang digunakan. Itu misalnya ada Vue, kemudian Angular, kemudian ada React. Kemudian yang terakhir ada uji coba dan pemeliharaan. Melakukan uji coba dan pemeliharaan pada aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan dapat dipelihara dengan mudah. Kemudian, apa sih manfaat dari menggunakan pendekatan MFC dan dalam pengembangan web? Yaitu ada dua.
memisahkan tugas, di mana konsep MFC memisahkan tugas pengembangan ke dalam bagian-bagian yang terpisah dan mandiri, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan fleksibilitas, di mana konsep MFC memungkinkan pengembang untuk mengubah bagian aplikasi. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan codingan hasil clone dari GitHub yang saya download sebelumnya. Di sini ada tiga komponen utamanya, yaitu controller, kemudian ada model, kemudian ada view. Di dalam controller terdapat file employeescontroller.js yang berisi kemudian di sini saya akan menjelaskan 3 kode ini. Kode controller yang berisi fungsi-fungsi untuk mengambil, membuat, mengupdate, kemudian menghapus data karyawan dari model. Controller ini menerima permintaan HTTP dari pengguna, kemudian memprosesnya dan memberikan respon HTTP kembali. Nah, di sini ada file employeescontroller.js. Di sini ada fungsi get all employees. Di sini berfungsi untuk mengambil semua data karyawan yang ada dari model dan memberikannya kembali sebagai respon HTTP dalam bentuk JSON. Kemudian ada create new employer itu berfungsi untuk membuat karyawan baru dengan informasi yang diberikan dalam permintaan HTTP dari pengguna. Fungsi ini akan mengecek apakah data, jika tidak lengkap maka akan memberikan respon HTTP dengan status kode 400. Jika data yang diberikan lengkap, fungsi ini akan membuat objek baru untuk karyawan dengan ID terakhir ditambah 1 dan informasi yang diberikan oleh pengguna. Setelah itu, objek baru tersebut akan disimpan ke dalam model dan memberikan respon HTTP dengan status kode 201. Kemudian ada fungsi kemudian ada fungsi update employer. Ini fungsinya untuk mengubah informasi karyawan yang sudah ada dalam model berdasarkan ID karyawan yang diberikan dalam permintaan HTTP dari pengguna. Fungsi ini akan mengecek apakah ID yang diberikan ada atau tidak dalam model. Jika tidak ada, maka fungsi ini akan memberikan respon HTTP dengan status kode 400. Kemudian jika ID karyawan yang diberikan ada dalam model, fungsi ini akan mengupdate informasi karyawan tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pengguna dalam permintaan HTTP. Setelah itu, informasi karyawan yang sudah diupdate akan disimpan ke dalam model dan memberikan respon HTTP dengan data karyawan yang sudah diupdate atau yang barusan diupdate langsung terupload. Kemudian ada fungsi delete, di mana fungsi ini untuk menghapus karyawan dari model berdasarkan ID karyawan yang diberikan dalam permintaan HTTP dari pengguna. Kemudian fungsi ini akan mengecek apakah ID yang diberikan ada atau tidak dalam model.
Jika tidak ada, masih sama yang sebelumnya, yaitu akan memberikan respon HTTP dengan status kode 400. Jika ID karyawan yang diberikan ada dalam model, fungsinya akan menghapus karyawan tersebut dari model dan memberikan respon HTTP dengan data karyawan yang sudah dihapus. Kemudian di sini ada fungsi get. Di sini ini fungsinya untuk mengambil data karyawan berdasarkan ID karyawan yang diberikan dalam permintaan HTTP dari pengguna. Masih sama seperti tadi. Jika ID yang diberikan tidak ada, maka fungsi ini akan memberikan respon untuk status kode 400. Jika ID karyawan yang diberikan ada dalam model, fungsinya akan mengambil informasi karyawan tersebut dari model dan memberikan respon HTTP dengan data karyawan tersebut dalam bentuk JSON. Kemudian di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu tentang model, di mana data model yang berisi array of object yang mempresentasikan kumpulan data karyawan employees tadi dalam format JSON. Setiap objek di dalam array tersebut mempresentasikan satu karyawan dengan properti ID. Ini contohnya ID-nya 1, kemudian first name, nama depannya, kemudian last name, nama belakangnya. Nah, kemudian langsung menyimpan informasi mengenai identitas karyawan. Model ini dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan operasi CRUD atau bisa itu create, read, update, dan delete pada data karyawan. Kemudian di sini ada view. Nah, di view ini file HTML yang berfungsi sebagai tampilan pada aplikasi web. File HTML tersebut terdiri dari tag-tag HTML yang mengontrol bagaimana konten pada halaman web ditampilkan pada browser. Pada file tersebut terdapat tag head yang berisi informasi meta seperti charset dan viewport. Kemudian terdapat tag title yang menampilkan judul halaman pada browser. Selain itu terdapat tag link yang menunjukkan file CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman. Kemudian pada bagian body di sini ini terdapat tag H1 yang menampilkan teks index. Bagian body ini adalah tempat untuk menampilkan konten utama dari halaman web. Selain itu, pada tag body ini kita bisa menambahkan elemen HTML seperti gambar, table, form, dan lain-lain. Banyak kegunaannya. Kemudian dalam pengembangan aplikasi web menggunakan pendekatan MVC, file HTML seperti ini biasanya dipisahkan dari file JavaScript atau file server set lainnya. File HTML ini berfungsi sebagai view yang menampilkan data yang diberikan oleh control dan model. Untuk merunning, kita menggunakan perintah node server, maka nanti akan tampil di bagian browser di localhost 3500 akan tampil indeks sesuai dengan yang di body ini, karena ini adalah tampilan utama. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.